Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menantikan Kristus dengan kerinduan yang mendalam. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Titus 2 ayat 13, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita melihat pemandangan matahari terbenam yang begitu indah tetapi rasanya menyakitkan hati kita? Atau mendengarkan sebuah simfoni musik yang membuat kita menangis? Dalam momen-momen keindahan duniawi itu, kita merasakan sebuah dorongan aneh. Kita tidak hanya ingin melihat keindahan itu, kita ingin bersatu dengannya, masuk ke dalamnya. Namun, momen itu selalu berlalu. Matahari terbenam menjadi gelap, lagu berakhir, dan perasaan masih kurang itu kembali. C.S. Lewis menyebut ini sebagai sebuah kerinduan yang tak terhiburkan. Kita semua memilikinya. Kita mencoba memuaskan kerinduan tersebut dengan karir, uang, pasangan, atau hobi. Tetapi tidak ada yang benar-benar cukup. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Allah. Segala keindahan di dunia ini hanyalah bayang-bayang dari hal yang asli. Kita menantikan kedatangan Kristus karena akhirnya kita akan bertemu dengan sumber dari segala keindahan itu. Dalam Perjanjian Lama, Musa pernah memohon satu hal yang nekat kepada Tuhan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ada dalam Keluaran 33 ayat 18. Namun Tuhan menjawab bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat wajahnya dan tetap hidup. Kemuliaan Allah begitu suci, begitu berbobot, dan begitu terang hingga akan menghancurkan manusia berdosa, layaknya matahari menghanguskan kertas. Tetapi di dalam Titus 2 ayat 13 menyebut kedatangan Yesus kedua kali sebagai pernyataan kemuliaan. Ini adalah mujizat terbesar karena penebusan Kristus dan tubuh kebangkitan yang baru, kapasitas kita akan diperbesar. Kita akan sanggup melakukan apa yang Musa tidak bisa lakukan. Memandang wajah Allah secara langsung dan tidak mati, melainkan hidup selamanya dalam kebahagiaan. Inilah tujuan akhir hidup manusia. Bukan emas permata di surga, bukan sekedar reuni dengan keluarga, tetapi memandang Allah dan dipuaskan sepenuhnya oleh Dia. Akal budi kita akan dipuaskan oleh kebenarannya, dan hati kita akan dipuaskan oleh kasih-Nya. Oleh sebab itu, berhentilah menggerutu. Jika hidup kita tidak sempurna, jika pasangan kita mengecewakan, atau jika pekerjaan kita membosankan. Dunia ini bukan rumahlah. Ini hanya tenda pengungsian. Jangan menuntut makanan pencoba atau tester untuk memberi rasa kenyang yang hanya bisa diberikan oleh hidangan utama. Nikmati berkat dunia sebagai petunjuk menuju Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Seperti Raja Daud berkata dalam salah satu mazmurnya, yaitu satu-satunya hal yang ia inginkan adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari kita mulai melatih mata rohani kita. Saat kita melihat keindahan alam, katakan, sungguh indah ciptaan-Mu Tuhan. Mari kita menjadikan segala sesuatu sebagai lensa untuk mengagumi Dia. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama.
Apa hal-hal di dunia ini yang sering kita kejar untuk memuaskan hati, namun akhirnya tetap terasa hampa? Apakah kita merindukan surga, tempat yang enak, tanpa rasa sakit, atau kita merindukan Tuhan, Sang Tuan Rumah? Renungkanlah perbedaan keduanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar dan maha mulia, jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah kering yang merindukan air. Kami sadar, selama ini kami sering mencari kepuasan pada hal-hal yang fana. Kami mencoba mengisi hati kami dengan kesuksesan, penerimaan manusia, dan kenyamanan dunia. Tapi hati kami tetap gelisah sampai ia beristirahat di dalam-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang ke dunia untuk menebus kami, supaya kelak kami bisa melihat wajah-Mu. Kami menantikan pengharapan yang bahagia itu. Kami rindu hari di mana selubung ini dibuka. Kami rindu melihat mata-Mu yang penuh kasih, senyum-Mu yang memancarkan cahaya, dan kemuliaan-Mu yang melampaui segala akal. Sampai hari itu tiba, biarlah firman-Mu terus menjadi kompas yang mengarahkan hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat dan mencintai dunia ini lebih dari Engkau. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.